Hai semuanya, selamat bertemu di YouTube channel bersama aku Yuni di Niagara Falls, Provinsi Ontario, Kanada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini, aku mau share tentang bagaimana Tuhan memulihkan hubunganku dengan ibuku dan bagaimana Tuhan mengetahui dan mengerti luka hati kita. Selamat menyaksikan ya. Seperti yang pernah aku share di video aku sebelumnya, ayahku meninggalkan kita semua. Dia meninggal dunia pada waktu usiaku 9 tahun dan usia adikku 6 tahun. Saat itu usia ibuku baru 29 tahun dan kita semua mengalami kehidupan yang prihatin sesudah ayahku meninggal dunia ya. Eh, kita semua walaupun tetap Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semua keperluan kita. Tetapi banyak kepedihan dan kesedihan yang kita alami setelah ayahku meninggal. Nah, ternyata kejadian itu juga meninggalkan bekas luka yang dalam di hati ibuku ya. Nah, di saat usiaku remaja, aku bertumbuh menjadi seseorang yang senang mencari Tuhan. Aku ikut dalam kegiatan di gereja, aku aktif di dalam kegiatan lingkungan bersama teman-teman gereja di sekitar tempat tinggalku gitu ya. Aku mempunyai jiwa yang haus untuk makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Nah, pada saat itu ibuku tuh nggak suka gitu melihat aku seperti itu. Dia bilang begini, Yuni, kamu tuh sama Tuhan tuh biasa-biasa aja lah, gak usah terlalu-terlalu gitu ya. Tuhan juga udah jahat kok panggil suamiku pulang, suamiku meninggal gitu ya. Kamu gak usah lah terlalu-terlalu sama Tuhan, sekedarnya aja katanya gitu. Nah, aku nggak sependapat dengan dia karena saat itu tuh hatiku sedang haus-hausnya untuk mencari Tuhan dan aku menemukan kedamaian yang tidak aku temukan pada siapapun dalam Tuhan ini ya. Jadi aku tuh terus ingin cari Tuhan. Sementara ibuku tuh tidak mendukung kegiatanku ini gitu. Jadi aku merasa dia ini sebagai uh, ini ya penghambat gitu buat aku makin dekat sama Tuhan. Aku tuh susah untuk dekat dengan ibuku gitu. Apapun yang aku perbuat di mata dia tuh salah gitu. Dan apapun yang keluar dari mulut ibuku juga aku nggak rasanya nggak sependapat dengan dia. Walaupun kita setiap hari bertemu, tetapi secara hubungan relationship antara ibu dengan anak itu aku rasanya tuh nggak mengalami kedekatan gitu. Kita walaupun secara fisik bertemu, tetapi kita tuh rasanya di hati tuh sepertinya jauh seperti bumi dengan langit aja gitu aku dengan ibuku ini. Nah, sebetulnya aku sedih ya mengalami peristiwa seperti ini gitu. Aku ingin bisa dekat dengan dia, tapi tuh nggak bisa gitu. Hati kita seperti dipisahkan jurang yang begitu dalam gitu. Yang ada kita tuh sering berseteru, aku sering melawan dia, dia juga sering menentang aku gitu. Jadi nggak pernah lah kita tuh bisa dekat satu sama yang lain. Di hari Minggu kita pergi bersama-sama ke gereja ya. Di gereja saat persembahan tiba, aku melihat tuh ibuku memberikan uang-uang receh ke dalam kotak persembahan. Dan aku lihat bila dia membeli makanan kesukaan dia ya jajan gitu, itu bisa berkali-kali lipat jumlahnya daripada uang yang dia taruh di kotak persembahan. Jadi aku melihatnya nih ibuku lebih hormat kepada para penjual makanan yang dia suka makanan-makanannya dibanding ke Tuhan ya itu dalam hati aku dan juga rasanya walaupun badannya ke gereja tetapi juga hatinya itu jauh dari Tuhan itu menurut pendapatku karena juga dia sering menentang aku ikut kegiatan dan lebih banyak lagi uh, mencari Tuhan pada saat itu ya. Jadinya aku merasa ada suatu jurang yang jauh antara aku dengan ibuku di situ. Walaupun sama-sama kita di gereja, tapi hatinya aku juga nggak tahu gitu ya, ada di mana gitu ya. Nah, kemudian ketika aku beranjak dewasa dan aku sudah menikah gitu, aku bersama dengan temanku tuh suka ikut jualan basar gitu. Aku berjualan di basar-basar yang diadakan di berbagai tempat di kota Jakarta ya. Nah, pada suatu ketika aku ikut berjualan di basar yang diadakan di depan rumah sakit di mana dulu ayahku tuh sempat disemayamkan di sana sebelum dimakamkan. Nah, pada saat aku mencari tempat parkir di depan rumah sakit itu, ternyata tempat parkir di depan rumah sakit itu sudah penuh ya. Jadi aku mau tidak mau harus parkir di belakang rumah sakit.
Dan untuk mencapai tempat parkir di belakang rumah sakit itu, aku harus melewati sebuah gang, sebuah jalan yang melewati kamar jenazah persis di mana ayahku dulu itu disemayamkan di sana. Hatiku rasanya tuh berat sekali untuk melewati tempat itu karena ada kenangan pahit masa lalu ya di tempat itu. Aku tuh sebetulnya nggak mau, tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus parkir gitu. Jadi aku mau tidak mau melewati jalan itu di depan kamar jenazah itu. Rasanya juga aku tuh pengen nyetir mobilku tuh cepet-cepet gitu supaya aku tuh bisa cepat berlalu dari tempat itu. Tapi nggak bisa karena tempat itu tuh jalannya sempit dan banyak sekali kendaraan di situ yang mau tidak mau aku harus menyetir dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, makin aku mendekati kamar jenazah itu, makin hatiku tuh sedih gitu ya. Terus tiba-tiba hatiku berkata begini, Yuni, coba deh kamu bayangkan, kamu ini bukan Yuni, tapi kamu tuh mami kamu, ya. Kamu bukan seorang lulusan sarjana, tetapi kamu lulusan SMP. Dan tubuh suamimu yang membujur kaku sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayat, ada di situ. Terus ada 2 anak kecil yang kamu punya di situ. Bagaimana perasaanmu? Nah, saat aku mendengar kata-kata di hatiku seperti itu ya, sepertinya langsung confident aku sebagai seorang lulusan sarjana di mana aku tuh nggak pernah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ya, itu hilang, itu runtuh confident itu. Lalu terus tiba-tiba tuh hati aku rasanya seperti tertusuk pisau gitu ya. Rasanya ada suatu tirai yang tebal, yang gelap, tiba-tiba turun di hadapanku gitu. Rasanya kelam, pekat, dan hati ini sakit sekali. Hati ini begitu terluka ya. Sepertinya Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa kau izinkan aku mengalami ini semua? Gitu. Rasanya tuh Tuhan tuh kejam sekali sama aku. Seperti aku masuk ke dalam jurang yang dalam, yang juga aku tidak melihat hari esok. Rasanya sedih banget dan tertusuk, sebenarnya terpuruk gitu ya. Aku di situ menangis terseduh-seduh ya di mobil itu. Ya bersyukur sih saat itu aku sedang sendirian nyetir, kalau enggak yang kalau ada orang di sebelahku gitu, pasti mereka bingung apa yang terjadi. Nah, di situ aku menangis terus karena ada suatu rasa yang begitu terluka. Aku rasanya begitu terpuruk saat itu. Aku merasakan ya betapa mamiku saat itu jatuh ke dalam lembah kedukaan. Ya, aku mengerti di saat itu. Terus aku pelan-pelan akhirnya jalan ke parkiran di belakang dan aku dapatkan tempat parkir. Sesudah aku memarkir mobilku dengan baik gitu ya, udah dapat tempat parkir, hatiku bilang begini lagi, aku mengerti bagaimana luka-luka hati ibumu. Aku mengerti bagaimana kepedihan hatinya ya, dan aku menerima seberapapun yang ibumu berikan di kotak persembahan, seperak 2 perak, semua itu aku terima dengan tangan terbuka gitu ya. Nah, di situ aku terpana karena bagaimana aku punya hak untuk menghakimi ibuku gitu, bahwa dia lebih takut, lebih hormat sama penjual-penjual makanan dibandingkan sama Tuhan ya, sementara Tuhan sendiri mengerti luka-luka hatinya dan Tuhan menerima dengan senang dan dengan tangan terbuka seperak 2 perak yang ibuku berikan gitu ya. Aku langsung merasa langsung merasa aku selama ini tidak punya hak untuk menghakimi ibuku gitu. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan sayang dengan ibuku. Terus udah gitu hatiku bilang begini lagi, satu yang ku minta darimu. Aku takut sih, Tuhan minta apa gitu. Takutnya aku tuh nggak bisa tidak bisa memenuhi keinginan Tuhan gitu ya. Ya apa Tuhan yang kau minta dariku gitu. Terus hatiku bilang lagi, kasihi ibumu. Aduh, pada saat kata-kata itu aku dengar, aku lebih terseduh-seduh lagi. Karena disitulah betapa aku sulit selama ini mengasihi ibuku karena aku melihat ibuku dengan kacamata yang salah ya. Bahwa aku tidak mengerti kepedihan hatinya. Aku melihat dia dengan kacamata yang salah. Yang aku pikir tuh Tuhan akan melihat dia dengan menghakimi dia, melihat kesalahan-kesalahannya, melihat bagaimana dia menghambat aku mendekat sama Tuhan gitu ya. Bahwa Tuhan tuh marah dengan ibuku. Ternyata tidak seperti itu gitu. Dan juga aku rindu sebetulnya untuk bisa mengasihi ibuku ya. Tapi selama ini kan itu sulit untuk aku lakukan, sulit untuk aku bisa mengasihi dan dekat dengan ibuku. Tapi setelah peristiwa hari itu, aku melihat ibuku dengan suatu pandangan yang berbeda.
aku jadi bisa lebih mengerti bagaimana dia bersikap, kenapa dia bersikap sekarang ini, karena ada luka-luka di hatinya. Dan akhirnya karena aku melihat dia dengan situasi dari sudut pandang yang berbeda, hubungan aku dengan dia tuh dipulihkan akhirnya. Jadi aku lebih pengertian, aku lebih sabar, dan dari situ aku ada rasa timbul rasa kasih sama ibuku ya. Dan hari demi hari hubunganku dengan dia makin diperbaiki, makin dipulihkan, sampai akhirnya ibuku juga bisa bilang, Yuni, ternyata Tuhan itu baik ya, gitu. Dan kita sampai dengan saat ini ibuku juga aktif di gereja, ikut paduan suara ya, dan dia aktif di lingkungan gerejanya. Dia juga hubungannya dengan Tuhan dipulihkan setelah itu. Aku sungguh bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan padaku untuk dapat mengerti dan melihat ibuku dari sisi pandang Tuhan. Dari peristiwa itu aku juga disadarkan bahwa selama ini aku sudah melihat Tuhan dan mengenal Tuhan dari sudut pandang yang salah. Yang bila aku melihat Tuhan itu adalah seorang Tuhan yang suka menghakimi, suka melihat kesalahan, mencari kesalahan dan menghitung-hitung dan menghukum dosa-dosa kita, dosa-dosa orang gitu ya. Ternyata Tuhan kita tidak demikian. Tuhan itu mengetahui dan mengerti luka-luka setiap kita, seperti Tuhan mengerti dan mengetahui luka-luka hati mamiku ya, dan Dia mengasihi setiap kita. Dari situ aku banyak berubah mengenai pandangan aku dengan Tuhan. Dan ini aku akan share ayat-ayat di Alkitab mengenai firman-Nya, bagaimana Dia mengerti dan mengetahui luka-luka hati kita. Dari Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dari Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dari Mazmur 42 ayat 4 dan Mazmur 56 ayat 9. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dari Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kalian yang saat ini sedang berduka, mengalami luka hati atau menyimpan kepedihan akibat luka-luka di masa lalu, jangan takut untuk datang pada Tuhan. Tuhan mengetahui dan Dia mengerti setiap luka-luka di hati kalian. Dan Dia ada bersama-sama dengan kalian. Sampai di sini aku sudahi dulu kesaksianku. Semoga menjadi berkat. Shalom.